Pagi buat sahabat-sahabat di mana saja berada, kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Pagi yang indah ini saya mau samperin dulu teman-teman ya. Tetap semangat, mari kita nyalakan api-api kebenaran demi untuk membongkar kebohongan-kebohongan yang ada di Indonesia, termasuk dan terkhusus tentang ijazah milik Pak Jokowi. Kenapa teman-teman? Ya pasti ini sangat berguna buat sejarah bangsa, buat anak cucu kita, agar tidak ada lagi seandainya benar itu adalah ijazah yang memang perlu dipertanyakan, tidak ada lagi hal yang seperti itu. Jadi buat teman-teman, pagi ini saya akan merangkum beberapa upload video dari channel, baik dari harian Tribun maupun lagi dari Tribun ya, official, maupun suara atau suara Anda dari channel teman saya yang memang sangat luar biasa setelah saya mendengar, melihat, dan menonton. Namun di atas itu semua teman-teman, saya hanya memberitahukan Rismon Sianipar memang gak punya banyak, artinya apa ya, tak ada tali rotan pun jadi, atau tidak satu jalan ke Roma. Selalu ada pertemuan-temuan barunya, termasuk tentang ketika dia tidak habis pikir menemui para alumni Fakultas Kehutanan Stambuk 19 atau yang tamatnya 1985, berarti Stambuk 1980 lah ya. Dan ternyata di situ terdapat banyak dari antara yang dikatakan oleh saudara Rismon tidak kenal dengan nama Joko Widodo. Lagi-lagi kader Partai PDIP ya, Partai Demokrat Indonesia Perjuangan, teman-teman pasti sudah tahu, Piotr mengungkapkan beberapa hal yang sangat ini menjadi berita yang sangat luar biasa ya. Bahkan ada temuan baru, kalaulah benar ini ijazah tersebut dibuat di Pramuka atau cetak ulang tahun 2012. Waduh, saat Pak Jokowi mau atau pemilihan gubernur pada saat itu 2012 ya. Jadi artinya teman-teman, temuan-temuan inilah yang membuat semakin banyak data-data yang perlu kita garis bawahi. Bahkan official news, respon kejanggalan ditemukan ijazah tidak pernah dijawab pihak Jokowi. Kejanggalan-kejanggalan yang disampaikan oleh pihak Rismon dan kawan-kawan gak pernah ditanggapi oleh pihak Jokowi. Malah memberikan narasi, bahkan mengatakan itu adalah hak pribadi orang yang gak bisa dilihat oleh semua orang, kecuali oleh pengadilan. Namun, apalagi Pak Jokowi adalah pejabat publik 2 periode sebagai presiden. Jadi teman-teman, ini dia Anak Medan Bersuara. Kita intro dulu. Ahli digital forensik, Rismon Sianipar, kembali mengungkapkan temuannya soal polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi. Rismon menyebut, ada beberapa alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM, Angkatan 1985, mengaku tidak mengenal Joko Widodo, Jokowi. Berdasarkan informasi yang beredar, Jokowi diketahui masuk ke UGM pada tahun 1980 dan wisuda pada 1985. Tetapi, Rismon mendapatkan temuan baru. Dia menjelaskan jika orang-orang yang disebutkan merupakan alumni Fakultas Kehutanan UGM itu tidak berani muncul karena takut. Saya kira ada, tetapi cuma mengirim email dan tidak berani sih, beberapa orang dan membenarkan klaim saya, tapi takut untuk keluar, kata Rismon dalam wawancara eksklusif bersama Tribun News, Jumat, 13 Juni 2025. Sehingga, menurut Rismon, mereka hanya mengirim email kepadanya saja. Beberapa alumni Fakultas UGM mengaku tidak mengenal Jokowi sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM. Ada alumni Fakultas Kehutanan, dan mereka mengaku tidak mengenal Jokowi, gitu loh, tapi kirim ke email saya, ujar Rismon. Sebelumnya, Frono Jiwo yang mengaku teman seangkatan Jokowi buka suara menanggapi soal tudingan ijazah palsu mantan Presiden RI tersebut. Frono merasa prihatin dengan kabar yang beredar itu. Dia kemudian menjelaskan bahwa dirinya merupakan teman seangkatan Jokowi yang sama-sama masuk pada 1980 dan lulus bareng juga pada tahun 1985. Kami seangkatan dengan Pak Jokowi,
Masuk tahun 1980, katanya, dilansir UGM ACID. Selama kuliah, kata Frono, Jokowi termasuk tipikal orang yang pendiam. Namun, saat kumpul dengan temannya, Jokowi memiliki selera humor yang tinggi karena sering melontarkan candaan yang mengundang tawa teman dekatnya. Pak Jokowi orangnya pendiam, tapi kalau ngobrol selalu kocak, apa yang jadi pembicaraan selalu mengundang tawa, kenangnya. Sementara itu, terkait ijazah, Frono mengaku tampilan ijazahnya sama dengan Jokowi, yakni menggunakan jenis huruf atau font Times New Roman. Ijazah tersebut juga ditandatangani oleh Rektor Profesor T. Jacob dan Dekan Profesor Soenardi Prawirohatmojo. Hal yang membedakan hanyalah nomor kelulusan yang tertera di ijazah. Dia bahkan mengatakan, ijazahnya itu bisa dibandingkan dengan milik Jokowi. Ijazah saya bisa dibandingkan dengan ijazahnya Pak Jokowi. Semua sama kecuali nomor kelulusan ijazah dari universitas dan fakultas, ujarnya. Sementara itu, mengenai skripsi, Frono menceritakan bahwa seluruh mahasiswa satu angkatannya membuat skripsi menggunakan mesin ketik. Sedangkan sampul, lembar pengesahan, dan penjilidannya, hampir semua dilakukan di percetakan. Pembuatan skripsi semua pakai mesin ketik, walaupun sudah ada komputer tapi jarang sekali yang bisa. Kalau sampul, lembar pengesahan, penjilidan skripsi semua dipercetakan, katanya. Baik teman-teman, apa yang kita lihat tadi ya dari channel Tribun yang memberikan dua versi. Satu ketika Rismond Sianipar menjelaskan kepada Tribun pada acara eksklusif kemarin ya, jurnalis Tribun, yang mengatakan bahwasanya Rismond banyak menerima email dan bertanya kepada angkatan alumninya Pak Jokowi, tamatan 1985. Ternyata mereka banyak memberikan informasi tapi takut secara terbuka dan memberikan email kepada Saudara Rismond. Mereka kebanyakan tidak mengenal Pak Joko atau Joko Widodo. Namun, lagi-lagi, memang Tribun memang seperti itu. Dia di awal, lalu di ujung, dia combine kembali. Ya, seakan-akan agar berita ini berimbang gitu. Tapi yang perlu kita ketahui, ketika jurnalis Tribun mengatakan bahwasanya Pronojiwo mengatakan bahwasanya temannya atau seangkatan dengan Joko Widodo, ingatkah teman-teman ketika sahabat kita, saudara kita, Roy Suryo mengatakan ketika dilakukan perbandingan antara ijazah Pak Jokowi dengan ijazah yang lain termasuk Pronojiwo dengan Ibu Ningsi, ternyata ijazah Pronojiwo dengan Ibu Ningsi itu identik. Tetapi dengan ijazahnya milik Pak Jokowi tidak identik atau kemungkinan beda cetak dia punya alat pres kemarin teman-teman ya. Jadi artinya teman-teman dari perimbangan informasi yang disampaikan oleh Tribun ini membuat kita menjadi aneh, tapi biar karena bukti-bukti sudah terungkap ketika sahabat kita Roy Suryo menyatakan ada perbedaan dan tidak keidentikan dengan ijazah nomor sekian kemarin atau milik Pak Jokowi ya. Kalau tidak salah 11200 kali ya, berserta 1117 1119 milik Pronojiwo dan Ibu Ningsi. Dan perbandingan ini menyatakan bahwasanya Pronojiwo dan Ibu Ningsi itu identik, tetapi punya Pak Jokowi tidak identik. Bayangkan teman-teman, apakah hal seperti ini yang perlu kita ketahui? Memang harus, agar kita bisa mempunyai berita yang berimbang juga apabila ada konten kreator yang mungkin karena negara kita negara demokrasi yang menjamin untuk memberikan kritik dan saran. Agar kita ada perimbangan data-data dan informasi, ya tentu kita harus merespon. Seperti ini saya harus respon karena Tribun membuat satu argumen seolah-olah memang menyatakan bahwasanya banyak mahasiswa UGM yang alumni tersebut tidak mengenal. Bahkan di akhir penghujung Pronojiwo merasa iba dan mengatakan bahwasanya saya adalah teman seangkatan dan menceritakan lagi bahwasanya Pak Jokowi adalah orangnya humanis dan sebagainya. Bagaimana teman-teman? Kita masuk lagi ya. Ketika ada kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menuturkan dan memberitahukan lewat channel Tribun. Kita tonton yuk.
Jokowi yang sampai sekarang masih membuat heboh begitu ya. Sekarang ada tudingan baru yang kali ini narasinya adalah soal percetakan ulang ijazah Pak Jokowi di Pasar Pramuka Jakarta Pusat. Kabar ini ceritanya berawal dari politisi senior PDIP Beator Suryadi begitu ya yang disampaikan melalui podcast bersama dengan Refli Harun di kanal YouTube pribadinya. Dalam kabar ini disebutin kalau Pak Jokowi ijazahnya dicetak ulang pada tahun 2012 ketika masa pencalonan Gubernur DKI Jakarta. Nah, pencetakan ulang ini disebut dilakukan diam-diam oleh tim relawan Pak Jokowi bernama David, Anggit, dan juga Widodo. Tribuners. Wow. Dikatakan dalam statementnya ini juga bahwa kebenaran kabar penuturan Beator Suryadi ini juga sampai sekarang masih menjadi pertanyaan begitu ya, karena Sekretaris Tim Kampanye Pak Jokowi di Pilpres 2014, Andi Wijayanto ini merespon juga soal pencetakan ulang ijazah Pak Jokowi yang mana Andi mengaku tidak tahu mengenai kabar yang beredar tersebut. Karena sebagai Sekretaris Tim Kampanye di 2014, tugasnya ketika itu adalah memastikan kelengkapan syarat administrasi untuk KPU dan juga berkas tersebut dinyatakan lengkap. Andi mengaku ketika mendapatkan dokumen pencalonan Pak Jokowi memang sempat melihat ijazah Pak Jokowi, tapi menurutnya dia juga tidak bisa membedakan antara ijazah Pak Jokowi yang dia lihat ketika itu dengan foto ijazah Pak Jokowi yang saat ini kemudian beredar di media sosial Tribunars. Andi juga mengaku saat itu tidak menaruh kecurigaan apapun begitu ya, tapi dia memang mengenal 3 nama yang disebut di kabar yang beredar mengenai penuturan dari Beator Suryadi ini, Tribunars. Nah, mengenai adanya narasi baru yang kemudian dipaparkan oleh pihak PDI Perjuangan, salah satu pakar digital forensik yang juga terlapor atas kasus ini begitu ya, mengatakan bahwa 3 nama di kabar yang heboh ini menurut Rismon Sianipar adalah informasi nyata. Hal ini menurut Rismon berdasarkan pengakuan dari Andi Wijayanto selaku Sekretaris Tim Kampanye Pak Jokowi di Pilpres 2014. Yang mana Rismon mengaku sudah bertanya secara langsung begitu ya bersama dengan Andi dan konfirmasinya adalah benar. Rismon juga mengatakan bahwa ketiga orang tersebut merupakan tim yang menyerahkan dokumen Pak Jokowi ke Andi Wijayanto. Tapi sekali lagi ini adalah keterangan dari pihak Rismon Sianipar, kemudian dari salah satu kader PDI Perjuangan ya Tribuners ya. Sementara dari Pak Jokowi sendiri sampai sekarang masih belum memberikan keterangan mengenai narasi yang beredar ini. Termasuk tim kuasa hukumnya juga masih belum berkomentar Tribuners mengenai narasi baru yang kemudian disampaikan soal polemik ijazah Pak Jokowi. Nah, bagaimana teman-teman setelah kita lihat Tribuners ya mengungkapkan melalui jurnalisnya tadi ya, sepertinya kita hati-hati mendengar atau mencermati teman-teman bahwasanya Rismon mengiyakan itu dan sudah menanyakan dan membenarkan itu maksudnya benar bahwasanya apa ya tadi ya yang tim kampanyenya melihat dan benar ada 3 orang yang menyerahkan data-data Pak Jokowi pada saat ketika dibutuhkan untuk Pilpres kalau tidak salah teman-teman. Jadi pembenaran perihal tentang ijazah tersebut dibuat atau dicetak ulang 2012 di Pramuka itu masih polemik teman-teman, karena masih perlu penelusuran. Tapi seperti apa yang dikatakan oleh Andi Wijayanto ya, nggak salah juga karena dia tidak berfokus pada hal tentang ijazah tersebut. Dia hanya berfokus bagaimana melengkapi data-data dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk diantar ke KPU. Pada saat sekarang baru muncul dan ketika itu dia juga tidak mengingat. Memang dia melihat, tapi dia tidak mengingat apakah sama seperti yang ada atau beredar di media sosial. Artinya teman-teman, ini masih perlu penelusuran yang sedetail mungkin. Karena melalui data-data pun juga kita sudah mengetahui ya, melalui apa yang disampaikan oleh Bareskrim Polri kemarin, kita juga sudah mengetahui ada kejanggalan-kejanggalan. Bahkan apa yang dikatakan oleh Suryo yang baru saya katakan juga di video ini ya, bahwasanya ijazah atau nomor urut ijazah milik Pak Jokowi ya ketika dibandingkan dengan Pronojiwo
begitu juga dengan Ibu Ningsih, itu tidak identik. Tapi malah yang identik itu adalah Pronojiwo dan Ibu Ningsih. Dari data-data ini, bahkan kemarin juga Rismon sampai survei langsung ke tempat KKN-nya Pak Jokowi. Ternyata katanya. Ya, jadi artinya belum, masih abu-abu. Begitu juga tentang surat atau koran kedaulatan rakyat. Ketika dikunjungi oleh Rismon dan kawan-kawan, ya ternyata di tahun tersebut, kalau tidak salah 13 Juli atau tanggal berapa ya, tanggal tersebut tidak ada lagi surat kabar tersebut, padahal data-data yang lain lengkap dengan koran yang sama. Alasan dari petugas perpustakaan tersebut telah diambil oleh pejabat atau katakanlah aparat penegak hukum. Jadi dari semua data-data ini sebenarnya sudah bisalah disimpulkan ternyata memang ijazah Pak Jokowi perlu kita tanda tanya atau kecurigaan. Tetapi semua ini bisa akan terjawab kalau Pak Jokowi cepat-cepat untuk menunjukkan kalaulah memang itu ijazah S1. Karena menurut data-data lagi-lagi berpulang-pulang situ juga yang Bareskrim Polri kemarin ketika ada formulir yang akan diisi oleh Pak Jokowi dilingkari sarjana muda sesuai dengan SKS yang diambil 122 SKS. Jadi mau apa lagi coba? Mau impor baru terbaru juga itu hanya sebagai penguatan. Akhirnya butuh waktu untuk mencek dan bahkan mengklarifikasi. Seharusnya bagaimana supaya cepat-cepat langsung ke pengadilan. Itu yang paling penting dan gak perlu berlama-lama karena kita juga tidak mau konten kreator asih ini aja tentang ijazah. Kapan selesainya kita tidak tahu. Padahal korupsi masih banyak, bahkan mafia masih banyak yang perlu kita bahas. Bagaimana menurut sahabat subscriber saya? Menurut Anak Medan Bersuara. Lagi-lagi teman-teman, ada pemuja ya, katakanlah pemuja mati, pemuja yang memang ya sama seperti saya yang pada akhirnya buka suara dengan kata penyesalan. Bagaimana? Kita tonton dulu ya sebentar. Saya penggila berat garis keras Jokowi dulu sekarang. Pemilih bukan hanya pemilih, garis keras. Dari pemilih pokoknya dimanapun dulu Jokowi selalu tak bela. Sekarang kebijakannya waduh parah, penipuan semua. Okay, let's go. Ini ya, Pak Kasmujo, semoga cepat sembuh. Terima kasih atas kejujurannya Bapak sudah meluruskan sejarah bangsa Indonesia ini Pak. Semoga jika ada lagi hal-hal yang ingin disampaikan, Baligi Academy dan Sentana TV siap Pak untuk mempublikasikan semua yang Bapak ketahui. Yang lain yang belum diketahui publik. Bapak sekarang pasti sudah sehat-sehat dengan mengungkapkan kebenaran yang dibutuhkan oleh Republik ini Pak. Karena yang kita bicarakan ini bukan orang sembarangan, tetapi Presiden 2 periode Pak. Sejarah Indonesia Pak. Kalau ini terkubur, maka sejarah Indonesia itu akan penuh lumpur kebohongan dan kemunafikan Pak. Jadi kepada Pak Kasmujo dan Bu Kasmujo, cepat sehat. Kalau saya datang lagi ke Jogja bisa kita kafe-kafe. Pada akhirnya seperti inilah yang terjadi ya. Banyak para relawan lah katakanlah, bahkan secara pribadi ya merasa kecewa. Sama halnya seperti saya teman-teman. Kemarin saya sudah jelaskan ya di konten saya bahwasanya saya juga seorang pemuja Jokowi ketika dia wali kota, gubernur, bahkan berpasangan dengan Ahok ya. Saya apresiasi loh. Apalagi ketika beliau masuk finalis untuk Pilpres. Wow, dengan gegap gempita. Walaupun pada saat itu saya belum bergabung dengan relawan yang ada di Sumatera Utara atau Kota Medan. Saya pada saat itu masih berdiri sendiri. Artinya kepercayaan saya terhadap Pak Jokowi itu besar, luar biasa, ya. Dan sampai-sampai saya bukan hanya kampanye di Sumatera Utara, tapi sampai ke pelosok-pelosok atau katakanlah kampung halaman saya dengan biaya sendiri dan sebagainya. Bahkan saya pernah berkoordinasi dengan Partai PDI Perjuangan bagaimana untuk bisa membranding mobil pada saat itu agar bisa terlihat. Pada akhirnya saya tidak menunggu jawaban dan saya langsung mengambil jalan inisiatif, biaya sendiri dan kreasi sendiri. Sayang ya, saya tidak ada dokumen atau yang bisa saya pertontonkan. Namun barangkali
saya akan nanti lihat periksa, pasti ada. Nanti akan saya tunjukkan teman-teman. Sahabat-sahabat, setelah saya cek ya di Facebook saya ya, ternyata ada tersimpan sedikit file foto saya ketika apa yang saya sebut tadi teman-teman ya. Begitu gegap gempita saya mendukung, merespon, dan berkeyakinan Pak Jokowi memang harus menjadi presiden untuk membuat gebrakan-gebrakan baru. Ini dia teman-teman ya, bersama, pasti teman-teman udah tahu. Dan ini adalah kreasi saya membuat spanduk ya. Ini kreasi kata-kata saya dan kalimat-kalimat saya, dan yang saya pampangkan di sudut-sudut jalan atau di kota. Itu kreasi saya pada saat itu. Kita lanjut lagi yuk. Sengaja saya potong agar teman-teman juga bisa mengetahui dan memahami saya termasuk orang yang sangat-sangat kecewa. Lanjut. Ketika pada saat itu kami melakukan kunjungan ya, untuk bagaimana supaya masyarakat itu mengenal Pak Jokowi. Ternyata sambutan masyarakat itu sangat luas. Tetapi ketika sudah menuju ke 2 periode, disinilah mulai ombak itu sudah mulai makin besar dan kelihatan sepertinya banyak yang aneh. Terlebih tentang proyek strategis nasional, terlebih tentang pembangunan yang asik itu aja, infrastruktur, bahkan tenaga kerja, lapangan tenaga kerja semakin berkurang, bahkan tindak korupsi semakin besar, bahkan pengkerdilan KPK sudah mulai terlihat campur tangan pemerintah. Itu makanya teman-teman, sahabat-sahabat, siapapun orangnya, samalah halnya seperti yang disampaikan oleh teman kita tadi, bahwasanya dia sangat kecewa dan sangat kecewa. Dan saya juga sangat kecewa oleh karena apalagi tentang ijazah ini. Seperti kata Rismon, apa kita mau ini atau isu ini terkubur seakan-akan tidak terbongkar? Bagaimana dengan masa depan bangsa, sejarah bangsa, di mana ketika saat itu melalui rilis OCCRP menyatakan finalis nomor 3 ada di Indonesia, pejabat yang paling terkorup di dunia. Bayangkan, apa mau tim kuasa hukum melakukan gugatan kepada OCCRP? Lakukanlah seperti gugatan kepada sahabat kita Rismon dan kawan-kawan. Terang-terangan loh mereka, bahkan email, bahkan podcast mereka OCCRP. Ada beberapa kepala negara ya. Jadi kalau memang tim kuasa hukum Pak Jokowi mau bertindak, kan ada hukum internasional. Bagaimana cara untuk OCCRP itu digugat? Mau tidak? Janganlah seperti masyarakat biasa baru digugat dengan kata pencemaran nama baik. Bagaimana menurut teman-teman? Semoga teman-teman, apa yang saya tampilkan di pagi hari ini bisa tetap menjadi inspirasi buat kita, buat menyalakan terus api-api perjuangan, buat menyalakan terus api-api kebenaran. Karena kita tidak mau ini terbungkus rapi dan tertanam. Kita mau ini terbuka secara publik dan terang-terangan, dan bila perlu langsung ke arah pengadilan, tidak pakai lama-lama. Karena kalau tidak sekarang, kapan lagi? Dan kalau tidak kita yang membagusi, menghanguskan kebohongan itu, siapa lagi? Supaya kita lebih fokus untuk perkembangan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana untuk memberantas para mafia-mafia yang bekerja sama dengan beberapa orang yang untuk memperkaya diri sendiri. Sahabat-sahabat subscriber, mohon kiranya jangan bosan dan tetap kita bersama melalui komentar teman-teman, melalui share atau bagi teman-teman ke seluruh medsos, agar channel ini semakin dipertontonkan oleh sahabat-sahabat kita demi api-api kebenaran. Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia, hidup kedaulatan rakyat. Merdeka, merdeka, merdeka.